amanat pembina apel. Pasukan diistirahatkan. Gerak di depan. Gerak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Sikda, Pak Asisten, para kepala dinas, kepala OPD, kemudian para kepala bagian, serta koordinator atau support dan para pelaksana atau staf yang tentunya sangat saya sayangi, saya hormati. Yang pertama, alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu ya, tentunya dalam keadaan sehat walafiat. Dan tentunya saya mendoakan Bapak Ibu semua diberikan kesehatan. Bapak Ibu yang hormati, hari Kamis kemarin saya telah dilantik oleh Bapak PJ Gubernur Jawa Tengah sebagai penjabat Bupati Banyumas. Setelah sebelumnya saya dikandung sebagai PJ Bupati Brebes. Kenapa saya bilang dikandung? Karena saya 9 bulan 6 hari di Kabupaten Brebes. Dan ini baru pertama di Jawa Tengah kita mendapatkan penugasan baru, dan tentunya penugasan atau pemberian itu hal yang biasa. Jadi kalau suatu kepala daerah apalagi PJ mau diberhentikan besok, lusa, atau 1 tahun ataupun kapanpun, itu kepada yang memberikan tugas itu mesti ada indikator-indikatornya. Tentunya capaian Banyumas sangat luar biasa sekali di bawah pimpinan Pak Sikda, di bawah pimpinan para kepala serta semua ASN Kabupaten Banyumas, dan keberhasilan itu adalah keberhasilan daripada teman-teman seluruh ASN Kabupaten Banyumas. Saya berikan apresiasi, aplaus untuk Banyumas. Bukan ya, kemarin saya mohon maaf, bukan bupatinya ya, tetapi itu kinerja daripada Bapak Ibu semua. Kemarin saat pelantikan ya, saya terus terang saya berjuang keras di Kabupaten Brebes yang penduduknya terpadat se-Jawa Tengah 2.053 orang, 17 kecamatan ya, kemudian 292 desa dan 5 kelurahan, luas wilayahnya nomor 3 se-Jawa Tengah setelah Cilacap, Purwodadi, Baru, dan Brebes. Sementara di sini kecamatannya lebih banyak, desanya lebih banyak, kelurahannya lebih banyak, tetapi luas wilayahnya kalah dengan Brebes. Dan dari segi infrastrukturnya, kalau sudah mapanya ya jelas-jelas mapan di Kabupaten Banyumas. Kemudian saya sampaikan pula bahwasanya saya ada tugas khusus di sini, yaitu kemarin disambut oleh Bapak Gubernur untuk pengentasan pengangguran. Dan tentunya capaian-capaian lainnya kayak seperti angka stunting, kemudian juga kayak HIV/AIDS yang banyak, kemudian juga investor yang kurang berminat di sini, kita akan atasi bersama-sama. 4 bulan ke depan ya, entah 4 bulan, entah sebelumnya dan sebagainya, itu tidak masalah bagi saya, tetapi saya niati semua ini dengan ibadah. Dan saya pastikan bahwa saya PJ Bupati bukan orang nomor 1, PJ Bupati Banyumas adalah orang nomor 16 setelah Pancasila dan 10 program PKK. Jadi artinya tidak usah aneh-aneh, tetapi ada target. Karena saya masuk di triwulan ke-3, tentunya targetnya adalah untuk melaksanakan sisa-sisa di tahun 2024. Sekaligus kalau diizinkan, saya akan melakukan pencermatan di 2025 untuk sinkronisasi kebutuhan Banyumas dengan pemerintah provinsi dan tentunya dengan pusat. Kenapa? Karena masyarakat bukan masyarakatnya hanya Banyumas. Masyarakat adalah masyarakat Jawa Tengah, masyarakat adalah masyarakat Indonesia. Saya minta dukungan, saya minta doa, dan sekali lagi untuk semua karyawan, untuk semua ASN, untuk semua pejabat, hidup kita bukan kayak hidup di sinetron. Jadi masyarakat kita bukan masyarakat kayak di Indosiar. Hari ini dihina, besok sukses. Tidak bisa. Kemarin oke, di framing bagus, setelah itu jadi kemudian lebih bagus lagi. Itu juga belum tentu. Artinya masyarakat membutuhkan kita untuk effort kerja yang sangat luar biasa. Saya perkenalkan, nama saya Iwanuddin Iskandar. Istri saya Dewi Wikalungsih, notaris PPAT di
Kota Semarang, anak saya 2 laki-laki semua, yang satu kerja di Bank Jateng sambil kuliah S2, yang satu kuliah hukum. Jadi saya hukum, istri saya hukum, anak saya hukum, dua-duanya. Kalau di rumah isinya padu, ya. Kalau di rumah padu, kalau di rumah makan sama-sama, bukan diskusi tapi sama-sama megang handphone, ya. Itu berbeda dengan anak-anak zaman dulu. Tetapi itulah kehidupan saya. Kalau mau ke Semarang silahkan. Beberapa teman-teman sudah ada di Semarang. Sebelum saya di sini, saya tinggal di Lambersari nomor 39. Ya, saya tinggal di Lambersari 39 di Semarang, dekatnya Java Mall, pinggir jalan rumah saya. Jadi kalau di sini salah satu agenda besar saya adalah menambah silaturahmi. Ingat, sehari-hari saya adalah kepala biro hukum. Saya pastikan produk hukum yang ada di Kabupaten Banyumas ini menjadikan atensi saya, dan saya pastikan semua fasilitasi dan evaluasi yang ada di Banyumas insya Allah akan menjadi tercepat setelah Brebes. Beberapa kali saya ketemu dengan Pak Husein ke kantor saya juga. Beliau menyampaikan masalah-masalah yang saat ini kayaknya sudah bisa diatasi. Saya percaya Bapak Ibu semua sangat hebat. Bapak Ibu semua mumpuni, hanya saja memang posisinya saya yang diminta untuk bertanggung jawab di sini selama 4 bulan ke depan. Ya, saya diminta untuk menjadi yang ketua di sini, dan saya diminta untuk menjadikan Banyumas pemerintahnya tentu saja tetap kondusif saat ada pilkada 27 November nanti, dan tentunya sampai penataan selanjutnya saya mengantar sebaik-baiknya insya Allah. Saya nggak punya media sosial, ya. Kalau saya nggak punya media sosial, berkali-kali sikap saya hanya sederhana. Saya punya kehidupan ke depan. Saya ingin sehat, saya ingin bahagia, saya ingin cukup, saya ingin sisa hidup saya bermanfaat, dan saya ingin tidak terkenal. Saya hanya punya follower 2, Atit dan Rocket, semuanya tidak ada. Ya, tetapi saat Anda semua datang ke tempat saya, silakan. Saya tidak suka formal-formalan, silakan dan sebagainya. Bapak Ibu ada yang udah ada yang tahu namanya Pak Slamet di sini di Pendopo? Ada yang tahu? Pak Slamet orang yang kerja di Pendopo. Artinya sebetulnya kita itu dekat tapi kurang hangat. Kayak seperti orang yang hidupnya dalam keramaian tetapi hatinya sunyi. Tetapi saya balik, saya ingin dalam kesunyian tapi hatiku ramai. Insya Allah saya mohon dukungan. Terima kasih. Saya mohon dukungan, saya mohon doa, saya mohon kesehatan saja. Saya tidak usah didoakan sukses, karena sukses itu bagian daripada apa yang kita kehendaki. Saya ingin seperti biasa, seperti Bapak Ibu yang bisa mengantarkan Banyumas sampai apa tujuan pemerintahan itu baik. Saya tidak perlu apa-apa. Apa yang saya beli dari selama saya di sini, yang sudah saya beli sini semalam dengan Mas Agil dan keluarga saya sama biro hukum, yang sudah saya beli adalah helm. Saya ternyata bawa NMAX saya, tetapi saya nggak bawa helmnya. Sudah saya beli helm sehingga saya bisa keluyuran kemana-mana tanpa ada apa-apa. Seperti hanya saya di Semarang, seperti hanya saya di Brebes, saya bisa menyerap masyarakat, saya bisa mengeksekusinya, saya bisa menata. Dan ingat bahwasanya seluruh unsur pemerintahan itu dibatasi dengan kewenangan, prosedur dan substansinya. Yang norak kewenangan ojo menjanjikan. Ya, ingat kita ada Undang-Undang 30, ini saya berhukum ya, ada Undang-Undang 30 tahun 2014. Di dalam ketentuan pasal 52 kita dibatasi kewenangan, prosedur dan substansi. Yang masyarakat kalau memang bukan kewenangan kita, jelaskan. Kewenangan provinsi, kewenangan pusat, kewenangan kita. Kalau tidak sesuai prosedur, ditolak atau disesuaikan dengan prosedurnya. Kalau tidak substansinya, jangan bicara terlalu berlebihan. Karena kenapa? Kita ditagih masyarakat. Ya, seperti itu. Jadi insya Allah ke depan kita bersama-sama untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi Kabupaten Banyumas.
Saya sayang kalian semua. Kalian bagian dari hidup saya dapat portofolio lebih, kepala biro hukum, ya. Saya dari dulu, dari 95 sampai sekarang masih di biro hukum. Ya, kalau yang lainnya sudah dapat remisi, sudah dapat bisa keluar in out, saya tidak bisa. Tetapi saya mendapatkan kesempatan, portofolio saya bertambah dengan 2 kepala daerah yang populasi penduduknya luar biasa. Aplaus untuk Banyumas. Bapak Ibu yang hormati, sekali lagi saya membuka ruang sebaik-baiknya untuk diskusi. Nomor handphone saya 0811 271 271. Ya, kemarin beberapa kepala OPD sudah saya telepon, BLUD sudah saya telepon, BMD sudah saya telepon, saya minta data-datanya bukan untuk apa-apa, untuk sebetulnya mengatasi 2024 ini bagaimana sampai akhir nanti sama perjalanan ke depan kayak apa. Kenapa? Saya borong dokumen, saya borong masalah-masalah, setelah itu saya coba atasi bersama-sama. Pak Sikda, besok ya Pak Sikda ya, bahwasanya Brebes insentif fiskalnya terbesar se-Jawa Tengah ya. Sini dapat berapa? 5 miliar ya? 5 miliar. Brebes dapat berapa? 22 miliar. Kenapa seperti itu? Karena sesuatu itu harus dicapai, harus diraih dengan apa? Dengan perjuangan. Harus memohon-mohon, mengetuk pintu hati supaya mendapatkan perhatian daerah itu. Tugasnya siapa? Tugasnya kepala daerah. Untuk itu saya mengetuk pintu hati Bapak Ibu semua untuk sungguh-sungguh melayani masyarakat sebaik-baiknya. Ya, untuk sungguh-sungguh melayani masyarakat sebaik-baiknya. Besok saya bisa keluar, lusa saya bisa diberhentikan, mau sampai pilkada selesai atau mau kapanpun, itu bukan urusan saya karena saya penugasan. Tetapi itu urusan saya adalah urusan kewajiban yang telah saya katakan pada sumpah-sumpah saya dan kewajiban-kewajiban saya sebagai PJ Bupati Banyumas. Mudah-mudahan nggak keseliu-seliu ya, nanti saya ngomongnya PJ Bupati Brebes dan sebagainya. Ya, terima kasih. Saya mohon dukungan, saya mohon doa. Dan apabila saya nanti berjalan dengan benar, tolong dukunglah saya. Apabila saya berjalan di tempat yang salah, tolong tegur saya, ingatkan saya. Ya, saya betul-betul membutuhkan instrumen itu. Tidak mudah, ya, tetapi kalau bersama-sama kita pasti bisa. Saya itu, dan saya mohon dukungan. Dan saya mohon doa supaya 4 bulan ke depan Banyumas ada fondamen untuk pengentasan kegiatan 2024 dan ada perencanaan yang bagus untuk 2025. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai. Laporan pemimpin apel. Bubarkan. Penghormatan kepada pembina apel. Hormat! Gerak! Gerak! Apel selesai. Pembina apel berkenan meninggalkan tempat apel. Pasukan dapat diistirahatkan. Dan kepada seluruh kepala OPD kami persilakan untuk dapat menuju ruang Joko Kaiman.
Baik, kami informasikan sekali lagi, mohon perhatian kepada seluruh kepala OPD. Kami persilakan untuk dapat menuju ruang Joko Kaiman karena kami lanjutkan dengan rapat koordinasi dengan pejabat Bupati Banyumas. Terima kasih. Apa sih kelangan terkenal? Aku lang kuangan. Orang aku udah uas lah.